Pembacaan kisi-kisi yang kedua. Yang pertama, jelaskan pihak-pihak dalam pengolahan bisnis serta tujuan yang dimaksud dalam bisnis. Pihak-pihak yang dalam pengolahan bisnis. Yang pertama, pemilik modal. Yang kedua, manajer. Yang ketiga, tenaga kerja. Yang keempat, konsumen. Pemilik modal adalah pihak-pihak yang menyiapkan dana atau investasi. Yang kedua, manajer, orang-orang yang bertanggung jawab dalam mengembangkan organisasi. Yang ketiga, tenaga kerja merupakan pengelola proses produksi. Yang keempat, konsumen, orang yang menggunakan barang yang telah hasil dari produksi. Tujuan dan maksud bisnis: satu, memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, keuntungan usaha. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Yang keempat, mengatasi risiko. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Pertanyaan kedua, jelaskan tingkatan partisipasi bisnis beserta contoh. Domestik, yaitu organisasi bisnis terbatas pada lingkungan lokal, contohnya PT Sari Roti. Yang B, internasional atau seiring perkembangannya usaha dan mulai jenuh dengan pasar lokal sebagai akibat ketatnya persaingan, organisasi bisnis partners pangsa pasar, contohnya PT Indofood. Yang ketiga, multinasional, perusahaan internasional yang membangun pabrik di luar negeri, contohnya Unilever, Nestle. Yang keempat, perusahaan global. Seiring dengan banyaknya perusahaan global, maka beberapa perusahaan mulai memilih suatu lokasi pabrik di berbagai negara dan melakukan sinergi agar pabrik untuk memproduksi produk lebih efisien, contohnya Apple Inc. Yang ketiga, jelaskan tantangan bisnis saat ini dan masa depan. Tantangan bisnis saat ini: perkembangan teknologi informasi berkembang dengan pesat, persaingan yang semakin tinggi, pemenuhan kebutuhan pelanggan, peningkatan kualitas dalam semua aspek bisnis. Tantangan bisnis masa depan: kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, pentingnya tanggung jawab sosial. Yang keempat, kegiatan yang dilakukan dalam bisnis. Kegiatan yang dilakukan dalam bisnis yang pertama yaitu menyediakan barang atau jasa. Yang kedua, mencari keuntungan. Yang ketiga, bersaing. Faktor utama dalam menjalankan bisnis. Faktor utama dalam menjalankan bisnis adalah pemilik, orang yang menyediakan modal. Yang kedua, manajer, orang yang bertanggung jawab dalam berjalannya usaha. Yang ketiga, pekerja, individu yang menawarkan skill. Yang keempat, konsumen. Pertanyaan kelima, jelaskan faktor-faktor produksi dan aktivitas bisnis. Faktor-faktor produksi: pertama, tenaga kerja. Yang kedua, modal. Yang ketiga, kewirausahaan. Yang keempat, sumber daya fisik. Yang kelima, sumber daya informasi. Aktivitas bisnis ada 5. Yang pertama, menciptakan barang atau jasa. Yang kedua, memasarkan barang atau jasa kepada konsumen. Yang ketiga, menghitung transaksi keuangan. Yang keempat, merekrut, melatih, dan menilai karyawan. Yang kelima, memproses informasi. Apa itu bisnis go internasional dan kenapa bisnis internasional? Bisnis internasional adalah kegiatan usaha yang dilakukan lintas negara seperti ekspor impor. Kenapa go internasional? Karena keuntungan yang potensial, profit margin, permintaan konsumen yang stabil dan kuat, bahan baku, teknologi, efisiensi usaha. Jelaskan struktur organisasi internasional dan hambatan dalam menjalankan bisnis internasional. Struktur organisasi internasional: agen independen, perusahaan menunjuk agen asing untuk menjual produk, pemberian lisensi, kantor cabang, aliansi strategi, investasi langsung luar negeri. Hambatan dalam menjalankan bisnis: perbedaan sosial budaya, perbedaan ekonomi, perbedaan hukum dan politik. Jelaskan bentuk-bentuk organisasi bisnis. Ekspansi bisnis: bentuk-bentuk organisasi bisnis adalah badan usaha perorangan, adalah usaha yang diurus atau dikembangkan oleh satu orang atau pribadi. Persekutuan adalah perusahaan yang diurus oleh bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. BUMN, perusahaan yang dibuat oleh negara untuk mensejahterakan masyarakat.
Yang keempat, koperasi adalah usaha bisnis berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Expansion bisnis, penggabungan atau merger, menggabungkan dua perusahaan atau lebih. Yang kedua, akuisisi, perusahaan dapat melakukan ekspansi dengan cara mengakuisisi perusahaan lain. Pengalihan secara paksa, pengembangan usaha juga dapat dilakukan dengan melakukan pengalihan secara paksa. Leverage buyout adalah merupakan pengembangan usaha dengan cara membeli usaha orang lain dengan menggunakan dana pinjaman. Yang ke-9, jelaskan level keterlibatan bisnis internasional. Yang pertama, ekspor impor. Ekspor adalah menjual produk-produk ke luar negeri. Impor adalah membeli produk-produk dari luar negeri. Perusahaan internasional, perusahaan multinasional. 10. Jelaskan kepemilikan bisnis dan contohkan dengan detail. Kepemilikan bisnis ada 5. Yang pertama, perusahaan perorangan. Itu adalah salah satu usaha yang banyak dimiliki oleh orang di Indonesia. Contohnya toko kelontong milik pribadi. Firma merupakan satu kesatuan atau dua orang atau lebih dengan nama bersama. Contohnya firma hukum. Yang ketiga, perseroan komanditer atau CV. Perusahaan komanditer adalah satu perjanjian kerjasama untuk perusahaan antara orang-orang yang bersedia memimpin. Contohnya CV Karya Jaya. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan mempunyai modal usaha yang terbagi-bagi atas beberapa saham. Contohnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jelaskan apa itu bisnis kecil. Bisnis kecil merupakan usaha yang memiliki total aset maksimum 600 juta, tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati. Contoh usaha online shop rumahan. Yang ke-12, jelaskan keberhasilan dan kegagalan bisnis secara detail. Keberhasilannya kerja keras, dorongan dan dedikasi, permintaan pasar dan produk atau jasa yang disediakan, kompetensi manajerial, keberuntungan. Kegagalannya manajerial yang tidak kompeten atau tidak berpengalaman, kurang memberikan perhatian, sistem pengawasan yang lemah, kurangnya modal. Jelaskan langkah-langkah kegiatan bisnis dalam proses perencanaan, penentuan ide produk untuk pencari ide produk. Yang kedua, seleksi ide produk. Setelah suatu ide ditemukan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan seleksi produk, pembuatan desain atau rancangan bangunan awal, pembuatan prototipe adalah produk yang dibuat untuk percobaan, melakukan pengujian, pembuatan desain akhir, implementasi. Jelaskan tahap daur hidup produk atau produk life cycle. Tahap yang pertama, tahap perkenalan. Pada tahap ini produk baru dikenalkan kepada konsumen. Tahap pertumbuhan. Pada tahap ini kenaikan jumlah permintaan atau penjualan semakin besar. Tahap kedewasaan. Pada tahap ini kedewasaan tambahan jumlah permintaan semakin berkurang. Tahap kemunduran. Pada tahap ini jumlah permintaan produk sudah tidak ada. Jelaskan perencanaan lokasi bisnis. Perencanaan lokasi bisnis yang pertama yaitu faktor primer. Ada beberapa faktor primer yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu letak dari pasar, letak dari sumber bahan mentah, terdapat fasilitas pengangkutan, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan tenaga listrik. Faktor sekunder, rencana masa depan, harga tanah, kemungkinan perluasan, terdapatnya fasilitas servis, ketersediaan air. 16. Jelaskan ramalan forecasting bisnis. Ramalan penjualan merupakan proses kegiatan memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang. Peramalan dapat dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Ramalan penjualan yang dibuat secara kualitatif seperti dengan menggunakan mode penilaian atau pendapat. Ramalan
Dibuat secara kuantitatif umumnya menggunakan metode statistik dan matematik. Jelaskan lingkungan bisnis, etika bisnis beserta contoh. Etika bisnis menurut kamus ialah prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok. Prinsip etis dalam bisnis itu pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menghindari 5K. Lingkungan bisnis. Lingkungan dapat diartikan sebagai lembaga-lembaga atau kekuatan yang berada di luar organisasi bisnis. Jelaskan fungsi 5 kekuatan persaingan yang dikembangkan oleh Michael Porter. Persaingan di antara perusahaan yang sudah ada. Persaingan di antara perusahaan yang sudah ada mesti terjadi karena mereka berebut posisi dengan menggunakan strategi seperti persaingan harga, ancaman masuknya penentang baru, masuknya produk distribusi, yaitu produk pengganti terhadap produk kita, kekuatan tawar-menawar pasok, kekuatan tawar-menawar pembeli. Pertanyaan ke-19, kegiatan utama bisnis, baca dasar bisnis. Kegiatan utama bisnis adalah aktivitas masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Fungsi dasar bisnis meliputi produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, administrasi, dan lain-lain. Pertanyaan ke-20, analisis tren dalam broadcast penjualan. Analisis tren metode peramalan penjualan dengan mempelajari manipulasi penjualan di depan menggunakan data historis memanipulasi arah penjualan untuk rencana produksi kebenaran. Masalah sosial etika dalam bisnis, pencemaran lingkungan, eksploitasi tenaga kerja, penipuan konsumen atau menyekat korupsi dan suap. Ancaman masuknya penantang baru dalam bisnis, harga menjadi lebih kompetitif, pangsa pasar perusahaan lama berkurang, laba menurun. Ancaman ini jika tinggi, modal awal kecil, teknologi mudah ditiru, regulasi pelanggan. Better Business Bureaus. Better Business Bureaus adalah lembaga yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis tidak jujur, menyediakan informasi reputasi perusahaan, menangani keluhan konsumen terhadap perusahaan.